sih Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Mau perkenalkan, saya Risti dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Lagi ada tugas buat interview. Kalau kakak berkenan, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silahkan. Menurut kakak, pendidikan saat ini itu seperti apa sih Kak? Kalau menurut saya di masa pandemi COVID ini banyak sekali halangan untuk pendidikan di Indonesia, terutama untuk kan sekarang daring. Nah, jadinya kan pakai teknologi. Nah, untuk beberapa daerah terpencil kan masih belum seperti yang daerah-daerah kayak di kota gitu kan. Kualitas sinyalnya mungkin. Terus dari pribadinya juga, dari orang tuanya juga mungkin kurang dari dukungan orang tuanya juga. Kan kalau sekarang kan pendidikan itu individu ya, dari rumah gitu. Nah, kan butuh banget perhatian dari orang tua. Nah, kan kalau dari situ untuk guru ya, guru kan cuma ngasih tugas. Nah, ini kan tergantung orang tua sama individu anaknya masing-masing. Nah, kalau dari yang saya lihat kebanyakan itu kurang diperhatiin. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua gitu ya? Iya. Lalu gimana sih menurut kakak sendiri kalau kedepannya kita bisa menciptakan generasi-generasi yang berkualitas gitu? Mungkin ada tips atau bagaimana yang bisa dimulai dari sekarang gitu Kak? Kalau menurut saya kita yang pertama harus meningkatkan kualitas dari guru, terutama guru. Lalu yang kedua dari pemerintah, kebijakan pemerintah, sama yang paling penting itu orang tua. Kan pendidikan nomor 1 itu dari orang tua dulu. Nah, jadi mungkin lebih edukasi sama orang tua. Seperti itu. Mungkin nih, tanya lagi ya Kak ya, nggak apa-apa ya. Di saat ini kan saat pandemi, itu kan kebanyakan ada daring sama, jadi sebelumnya kan offline gitu Kak. Nah sekarang daring. Itu menurut kakak sendiri itu lebih efisien yang mana sih Kak? Kalau menurut saya pribadi lebih efisien yang offline. Soalnya kalau offline kita bisa ngawasin langsung gitu siswanya kayak gimana. Nah, sedangkan kalau daring kita nggak bisa ngawasin. Jadi kayak los gitu. Mau belajar mau enggak terserah, yang penting ngumpulin tugas. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Tantangan apa sih menurut kakak, tantangan apa yang dihadapi pendidikan pada saat ini? Kalau menurut saya yang pertama itu dari kebijakan pemerintah dulu ya. Kan di sini menerapkan pembelajaran online tapi nggak ada sarana prasarana yang mendukung. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua dari kualitas guru masing-masing. Nah, kan kalau saya sendiri nggak terlalu tahu ya gimana pembelajarannya yang dilakukan guru. Cuman yang saya tahu dari adik saya itu cuman dikasih tugas, nggak pakai diawasin atau apa gitu, cuman ditanya-tanyain sama orang tua aja. Nah, untuk yang ketiga sih mungkin teknologi. Nah, di sini kan kalau kebanyakan di daerah terpencil kan kalau orang tua itu belum tahu. Kalau orang tua itu kan belum terlalu tahu tentang teknologi. Nah, mungkin itu perlu sih Kak buat edukasi ke orang tuanya sama ke anak-anaknya supaya bisa rajin belajar seperti pembelajaran offline. Menurut kakak bagaimana caranya kita mendukung pendidikan pada saat ini biar lebih maju mungkin? Kalau menurut saya yang pertama untuk mendukung pendidikan itu yang paling penting ya kita dari memotivasi siswanya dulu. Nah, kalau mungkin menurut saya sebagai orang tua ya, kalau misal anaknya mau belajar rajin, biar konsisten untuk belajar terus, meningkatkan prestasi, kita bisa memberi reward. Nah, dari reward itu nanti kan anaknya bisa semangat belajar. Nah, mungkin sebaiknya untuk guru juga seperti itu. Nah, supaya siswa-siswanya nanti makin rajin, dan untuk siswa yang berprestasi itu bisa dikasih hadiah atau reward itu. Seperti apa tuh Kak contoh reward-rewardnya sendiri? Contohnya misal ya, kalau dari orang tua ya ini contohnya. Misal anaknya itu mau belajar, hari ini dia mau belajar minimal 1 jam lah. Nah, kalau dia mau belajar nanti bisa kita kasih kesukaannya, misal mainan atau apa gitu. Kan nanti dia senang, jadinya nanti dia mau belajar lebih lagi. semangat lagi gitu ya. Kak, ada lagi nih pertanyaan. Misal nih Kak, 10 tahun ke depan ada perubahan untuk generasi-generasi selanjutnya, pastinya kan ada perubahan ya. Nah, itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk pendidikan di masa depan gitu? Menurut kakak sendiri itu gimana?
Mungkin untuk kalau yang bisa kita lakukan sendiri ya memotivasi untuk siswanya supaya rajin belajar. Kalau dari lingkup terdekat kita ya cuman kita bisa memberi semangat, cuman nantinya yang saya harapin untuk pendidikan ke depannya itu bisa meningkatkan kualitas untuk pribadi siswanya masing-masing. Nah, yang kita ketahui sekarang kan banyak yang untuk kualitasnya sendiri ya, anak-anaknya kan banyak yang nakal gitu. Nah, gimana caranya kita untuk mengurangi kenakalan anak-anak tersebut? Seperti itu mungkin diperlukan untuk edukasi. Seperti apa edukasi yang dilakukan gurunya, terus sama orang tuanya gimana supaya tercipta kualitas pribadi dari anak tersebut. Seperti itu. Jadi mulai ditanamkan sejak dini gitu ya Kak? Iya. Terus bagaimana sih Kak cara kita menentukan standar pendidikan yang bagus untuk kita atau generasi-generasi selanjutnya? Nah, kita lihat dulu dari kualitas pendidikannya. Seperti apa sekolah itu mendidik siswa-siswanya. Nah, dari situ kan nanti kita bisa lihat, oh ini layak buat anak saya ke depannya sekolah di sini. Soalnya kalau dilihat dari situ kan kita juga bisa tahu, oh ternyata sekolah ini bagus buat anak saya, buat adik saya, seperti itu. Terakhir ya Kak ya. Ini apa sih harapan Kakak terhadap pendidikan saat ini ya Kak ya? Untuk saat ini tuh harapan Kakak apa? Mungkin untuk harapan saya lebih ke pemerataan pendidikan. Nah, karena kurangnya fasilitas dan sarana prasarana di daerah yang terpencil-pencil itu mungkin lebih ditingkatkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia juga. Seperti itu. Oke. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya. Mohon maaf banget mengganggu waktunya kerja nih Kak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Kak.